Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 29, kelompok Angkorwat. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada, halo, aku Nafisa dari program studi PGSD. halo, aku Agnia, aku dari program studi PG PAUD. Halo, aku Jeffrey dari program studi RPL. Oke, sekarang masuk nih. Hari ini kita bakalan sharing-sharing podcast yang berjudul tentang manage uang. Di sini ada Kang siapa kan kalau boleh tahu namanya? Aku dari Kang Muhammad Yalkar Rendiaska. Okay. Aku angkatan 2022 dari Prodi Teknik Komputer. Oke, Kang. Jeff, ada yang mau ditanya lagi nggak? Akang kalau boleh tahu semester berapa ya? Semester 7 sekarang. Kebetulan ya, kemarin 6 udah lewat. Semester lagi Iya. ya. Selain kuliah sekarang Akang ada kesibukan yang lainnya nggak? Kesibukan yang lain paling sekarang lagi periode magang sih. Lagi cari-cari magang. Iya. Sempat jualan juga sama teman-teman yang lain. Paling itu aja. Iya, Kang. Mungkin Kang Pasya rekomendasi ke Akang karena Akang pernah jualan yang tadi ya? Jualan apa tuh? Iya, yang tadi tuh. Oh iya. Iya, pernah. oke. Sekarang masuk aja ke pertanyaannya aja. Ke pertanyaannya ya, Kang. Pengen lah. Di sini ada pertanyaan pertama nih, Kang. Menurut Akang, kenapa sih di era sekarang tuh manage uang tuh penting banget? Di era sekarang. Di era sekarang ya. Iya. Kalau boleh jujur, tadi namanya siapa? Aku Jeffrey. Jeffrey selama dari SD sampai SMA itu pernah mempelajari manajemen uang nggak? Pelajari Ekonomi sih, Kang, atau iya. yang lain Ekonomi. di sekolah Kalau secara- ekonomi secara akademik juga enggak sih. Aku belajar ekonomi. belajar SMA. ekonomi. Belajar Aku ekonomi. IPA, Nah, beberapa teman-teman kan di sini ada yang belajar, ada yang enggak. Iya, iya. Nah, makanya manajemen keuangan tuh aku rasa lumayan penting sih karena di sekolah tuh nggak semua orang mendapatkan pendidikan Iya, itu gitu. sama. Dan mendapatkan ilmunya. Iya, Nggak mendapatkan iya. ilmunya. Jadi itu termasuk basic skill gitu buat zaman sekarang. iya, iya, Harus iya. bisa Paling manage dasar ya. keuangan. Iya. Oke. Mental tuh. Benar paling kayak gitu sih Oke, jawabannya. Kang. Kayak pertanyaan satu terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan kedua bakal dibacain sama Rara. Kalau kita masih mahasiswa kayak sekarang nih, belum punya penghasilan tetap, apa yang Iya. perlu belajar manajemen keuangan? Apa perlu gak sih kita sebagai mahasiswa memanajemen keuangan itu? Menurut aku itu tergantung relatif gitu ya, Iya, tergantung iya. perspektif juga. Misalkan di sini tadi siapa namanya Rara? Iya. Rara ngekos atau enggak selama kuliah ini nanti? Enggak ngekos berarti ya. Kalau dari Aku ngekos. ngekos. Yap. Kalau Jeffrey, Aku ngekos. nah buat teman-teman yang ngekos kan pasti perlu nih manage keuangan bulanan iya. mungkin masih dari orang tua kan ya Ada semuanya. Iya. bulanan dia. Nah kayak gitu. Jadi selama ngekos itu 1 bulan dikasih sama orang tua segini, itu gimana cara ngebaginya sama jajan, sama ngopi, sama Iya. makan gitu Iya, kan betul. pasti, sama mungkin bayar token listrik sendiri Iya. kosannya atau gimana. Jadi manajemen keuangan masih perlu untuk mahasiswa walaupun belum punya Penghasilan sendiri. ya penghasilan sendiri gitu. Oke, Benar. Kang. Terjawab ya Kayak pertanyaan gitu. nomor 2. Yang ketiga bakal dibacain sama Jeffrey, Kang. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Pertanyaan 3, ada saran nggak Kang? Gimana sih caranya agar kita bisa manage keuangan di era sekarang yang mahal-mahal? Iya, barang-barang semua pada mahal kan? Mahal gitu. Nah itu kalau di situ paling aku ngejawabnya caranya itu Kang. jangan punya uang cash sih sebisa mungkin. Betul. Jujur ya, Iya, karena iya. Masa Kang ya? kenapa bisa mahal gitu ya barang-barang Iya. itu karena inflasi gitu. Oh, Nah, betul. inflasi itu cuma terjadi di uang cash gitu, uang tunai. Iya. Kalau kayak aset kayak emas, saham, mungkin kripto yang lagi trending Iya, sekarang trending. ya, itu mungkin nggak akan kena inflasi setinggi itu gitu. Iya. Jadi manage keuangannya mungkin bisa dengan yang pertama itu tadi, yang kedua mungkin pembatasan diri aja sih. Iya, Kayak nah itu benar. aku punya sekarang bulan ini 1 juta nih awal bulan, berarti aku dalam seminggu ke depan bisa jajannya 250 misalkan dibagi iya. 4 minggu gitu. Atau misalkan aku minggu ini nggak jajan deh, biar minggu kedua bisa jajan 500.000 gitu. Nah paling kayak gitu sih kalau saran dari aku. Iya, berarti itu tergantung diri kita masing-masing aja ya. Benar. Betul. Karena kalau manajemen, kalau manajemen keuangan itu nggak ada benar nggak ada salah sebenarnya. Iya. Itu Tergantung gimana? kitanya. Iya, gimana kitanya. Karena kan mungkin bagi aku uang 20.000 itu kecil, mungkin bagi Jeffrey uang 20.000 itu besar, Besar. gitu. Kayak nggak. Iya. benar. Oke. Sekarang ada pertanyaan keempat nih, Kang.
Menurut Akang, apa sih kesalahan paling umum yang sering orang lakuin saat mengatur keuangannya? Yang paling sering salah ya? Iya, yang paling sering salah dalam memanage uang. Mungkin nggak punya batasan tadi itu ya? Iya. Nggak punya batasan. Impulsive buying gitu ya? Iya, jadi aku misalkan, oh aku uang bulan ini udah habis, tapi aku pengen beli ini bulan ini juga, aku pay later deh gitu. Iya. Oh aku Terlalu pinjaman, maksa ya, iya terlalu Iya. maksa gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa, Iya. tapi bukan berarti pay later tuh nggak boleh ya, karena jujur Akang menganggap pay later itu sebagai salah satu metode pembayaran gitu. Iya. Selama dari kitanya tuh kita bisa kok bayar gitu. Iya, Pay komitmen, later ini komitmen. misalkan Akang bulan depan ada nih uang 1 juta, tapi Akang pengen belinya sekarang banget nih sepatu Iya, 300.000, 500.000, bulan depan kebayar gitu. Nggak ada yang namanya, oh ini duitnya dari mana bayarnya gitu. Penting yakin Iya benar. bayar. Tahu batasan itu Iya, yang iya. pertama. Terus mungkin budgeting juga sih mungkin termasuk ya, budgeting. Karena kalau kita nggak budgeting nanti kita pusing sendiri nih, tiba-tiba uang sisa 10.000 Iya. di ATM ya. Paling kayak gitu. Ada nih pertanyaan juga dari aku. Menurut Akang, kita tuh bisa nggak sih cara ngebedain cara beli yang cara memprioritaskan lifestyle kita sama yang lebih prioritas tuh gimana? Nah, teman-teman pasti tahu dong yang namanya primer, sekunder, tersier. Ya kan? Iya. Nah, teman-teman kalau beli kopi 25.000 itu mahal atau standar? Standar. Beli makan 15.000 mahal atau standar? Mahal. Kayak padahal kita tuh butuhnya makan gitu, bukan Iya. butuh ngopi kan. Betul. Cuma karena itu tadi, jadi kita nganggapnya tuh, oh ini tuh kopi segini tuh udah Iya, standar. Kita makan segini tuh mahal. Mahal. Padahal Lumrah ya kan. iya, padahal Iya, 25.000 sama 15.000 kalau kita bandingin samping-sampingnya Jauh. apple to apple itu kayak, oh ternyata murahan makan gitu. Iya. Kenapa beli kopi bisa, tapi beli makan nggak bisa Iya, kan iya. kayak gitu ya. Paling Price to value. itu sih analoginya, bayangan. Oke. Kalau Akang sendiri pertama kali mulai sadar pentingnya ngatur keuangan itu kapan sih? Ada momennya nggak? Ada, Kayak- masih ingat-ingat dikit ya. Jadi waktu itu sempat waktu SMA, waktu COVID, ingat banget kan pasti teman-teman iya. waktu COVID pada gabut gitu kan. Bener. Wah kemana nih, ketemu orang nggak boleh. Iya. Nah, tapi waktu itu masanya udah COVID lewat dikit lah. Iya, Jadi pra-Covid. udah bisa nongkrong segala iya. macam. Nah di situ kepikiran, ini nongkrong uang habis buat jajan, buat ini gitu. Nongkrong kan pasti nggak jelas Iya, lah nggak pengeluarannya ya. Iya. Nongkrong, kenapa nggak nongkrong ini dimanfaatin jadi sesuatu yang lebih lebih iya. sehat gitu, lebih produktif. Nongkrongnya misalkan ngasilin uang dengan cara gimana. Nah di situ mulai sadar dan akhirnya di situ buka gebrakan sama teman-teman jadi reseller sih ya Kang waktu itu. Reseller apa Kang? Kalau boleh tahu. Reseller beras organik. Oh, beras. Beras organik, mereknya nggak disebut karena nggak endorse. Tapi itu berlangsung lumayan lama tuh. Lumayan lama. Sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak, bangkrut Sampai Kang. semester 2, nggak bangkrut. Jadi ya gitulah. Oh ya, ada selek-selek gitu, ya. Mau diceritain atau enggak? Boleh. Sesedikitnya. Jadi Singkat aja, Kang. uang itu salah satu yang sensitif ya. Iya, Apalagi di pasar online ya. Tahu kan iya, segila iya. apa gitu. Iya betul. Toko ngasih promo sebagai penjual ya, POV-nya. Ngasih promo segala macam, ya pembeli juga beda 1.000 pun pasti ngerasa gitu kan. Iya. Oh Komplain. ini lebih mahal daripada yang ini aja deh gitu. Nah waktu itu sempat karena tokonya baru buka, jadi diomelin, nggak ngikutin harga pasar. Iya. Padahal kan namanya baru buka kan harus promo-promo gitu Iya. kan. Oh ini nggak ikutin harga pasar nih, nggak bisa, diomelin. Iya diomelin, akhirnya sama supplier di stop produksi, kita udah habis di Udah situ. habis. Dan benar, Akang waktu itu udah memprediksi bahwa oh ini kalau harganya disamain nggak akan bisa Iya. nggak akan bisa bersaing. Benar, kayak gitu paling Oke, ceritanya. Kang. Ada lagi? Nanti dibaca sekarang lagi aja. Biar nggak nih. Menurut Akang jadi baiknya hal apa sih yang worth it buat dibeli sebagai mahasiswa dan apa yang ternyata cuman bikin nyesel? Kayak balik Oke. lagi ke yang tadi deh, gitu ya. Iya. Yang kopi itu. Bisa jawabannya bisa beda lagi nih. Ya, bisa beda Kita lagi. coba putar lagi. Oke, ya. kita coba putar lagi. Jadi kalau yang bagus buat dibeli sama mahasiswa, maksudnya uangnya tuh dipakai buat apa sih Iya. gitu kan? Yang jelas. Iya, selain makan kan makan pasti ya. Pasti. Makan yang lain-lain, baju pasti.
Nah ini mungkin lebih ke ngembangin skill sih, ilmu. Karena investasi termahal itu adalah investasi layar ke atas. Iya. Ya, layar ke atas. Jadi teman-teman perbanyak bayar. Aku punya uang segini, bisa disisihin segini. Ikut bootcamp, ikut les ini, ikut ini. Atau enggak kalau nggak mau misalkan bingung nih, aku ikutan kursus apa ya yang benar-benar spesifik. Kalau tadi Tekom ya? Aku RPL kan mungkin bisa ikut kayak cyber gitu Iya, kan. betul. Nah kalau yang lain kan bingung apa nih yang benar-benar spesifik. Inggris bisa. Kan kayak masih banyak gitu yang bisa diikutin gitu. Terus kalau yang paling salah apa tadi yang paling salah ya? Yang paling nyesel ya? Iya, paling nyesel. Yang paling nyesel mahasiswa tergantung sih itu. Kalau paling nyesel ya nggak bisa Iya, tergantung orang lagi, tergantung kitanya lagi. harus ada studi kasusnya soalnya kayak gitu. Oke. Pelajaran apa sih yang paling berharga gitu dalam mengatur Iya. dan memanage uang? Menurut Akang? Menurut Akang nih. Uang itu sebenarnya seru ya kalau kita tahu cara kerjanya. Misalkan kita Iya. kita hari Ngerti. ini ngeluarin uang segini, Iya. besok kita dapat lagi segini karena Iya, kita iya. tahu perputaran uang tuh gimana iya. gitu di dunia ini. Nah, makanya itu serunya di situ. Apalagi kalau teman-teman udah masuk ke yang namanya investasi, manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan teman-teman tuh udah bukan untuk pengeluaran lagi, tapi untuk pendapatan tambahan. Oh iya. Misalkan ada orang A, dia ngeluarin 500.000 bulan ini buat jajan. Ada orang B 500.000 buat investasi biar ada pendapatan tambahan gitu. Nah, serunya tuh di situ. Iya. Kalau Jadi kita udah ngerti tahu ya. pasti teman-teman kalau jadi orang yang B itu tadi pasti ngerasa bangga sama diri sendiri kan. Wah, ini orang lain mah bisa. Iya. Orang lain mah pasti uang segini udah hilang nih 500.000. Kalau aku masih ada di sini dan bahkan berkembang terus. Jadi kayak pelan-pelan nanti setelah tahu cara mainnya pasti jadi banyak Ada feedbacknya lah. gitu ya. Ada feedbacknya. Oke, Kang. Karena waktunya juga udah mau habis, Oke. sekarang kita penutupan aja. Oke. Mau sama Jeffrey? Atau sama aku? Oke. Terima kasih ya Akang Yalka. Akang siapa? Yalka. Akang Yalka buat karena udah nyisipin waktunya buat kita. Oke. Semoga tadi materi yang Akang kasih ke kita bisa digunakan dengan baik sama kita, sama yang nonton juga. Kang, masih Amin. banyak. Tutup. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 29 Angkorbat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.